Hai, assalamualaikum, selamat malam. Tadi sudah nge-live ya buat kalian semua. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol lagi atau sharing sama kalian semua atau bercerita. Berceritanya tentang apa? Tentang ketika kita punya pasangan narsistik tanpa kita sadar. Kalau misalnya kamu dalam situasi yang memang kamu masih pacaran sama dia, yang pertama harus kamu lakukan adalah lari. Kenapa saya bilang lari? Lari jauhin sejauh mungkin. Karena kita akan mempertanyakan tingkat kewarasan kita ketika berhubungan dengan orang-orang seperti itu ya. Jalan satu-satunya adalah lari. Lari dan tidak merespon apapun. Karena apa? Bisa gila kita ngadepin orang-orang seperti itu. Itu yang pertama kalau misalnya kamu punya pasangan narsistik tapi dalam kondisi kamu memang sudah masih atau sudah atau lagi atau mungkin masih dalam kondisi yang pacaran. Lari, udah cuma run, cuma itu doang, nggak ada lagi pertolongan lain selain kamu berlari dari dia. Karena apa? Mental yang harus kita jaga. Yang repotnya nih ya, kalau misalnya kita sudah punya komitmen pernikahan dengan orang narsistik, ada beberapa perilaku narsistik itu kayak semacam satu yang pertama adalah dia tidak pernah mau disalahkan atas kesalahannya. Dia selalu membenarkan dirinya sendiri. Orang narsistik itu memakai topeng dan dia itu paling takut ketika topengnya terbuka di hadapan banyak orang. Dan orang narsistik itu biasanya tidak akan merespon atas tindakan kita yang menurut dia drama, menurut dia low text, menurut dia yang bisa membuat dia itu frustasi dan makan dia. Karena apa? Dia akan melakukan silent treatment. Silent treatmentnya ada berbagai jenis. Yang pertama adalah dia akan melakukan silent treatment itu atas ketidakhadiran di diri kita. Jadi dia mengabaikan diri kita. Yang kedua, dia akan melakukan silent treatment dengan tidak merespon apapun setelah konflik itu terjadi. Jadi ketika ada konflik kita dengan pasangan kita, dia tidak akan merespon. Ketika kita bereaksi atas pernyataannya mereka, ketika kita mulai berani melawan mereka, ketika kita tidak memberikan perhatian lagi kepada mereka, tidak seperti dulu yang kita lakukan terhadap mereka, ketika kita berontak tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, mereka akan menganggap kita adalah drama, sedih, emosional yang berlebihan, long stay yang berlebihan, tapi mereka nggak sadar kalau kita juga tidak akan melakukan drama atau long text yang banyak, yang panjang tanpa ada reaksi dari mereka, tanpa ada reaksi dari pasangan kita. Tapi mereka tidak akan pernah introspeksi terhadap dirinya, tidak akan pernah bisa merefleksikan dirinya orang narsistik. Gimana nih Kak kalau memang sudah pernikahan, tapi saya merasa setiap kali ada permasalahan sama dia selalu selalu diem, nggak pernah respon saya, digantung tanpa kejelasan dan sebagainya. Yang pertama adalah kamu butuh orang untuk bercerita. Karena ketika kamu sudah berkomitmen pernikahan dengan orang yang narsistik bertahun-tahun, mental kamu juga akan kena. Kamu akan merasa setiap hari itu penuh dengan kecemasan, setiap hari itu selalu penuh dengan pertanyaan tingkat kewarasan kamu. Setiap hari kamu mempertanyakan diri kamu sendiri, saya salah ya? Saya harusnya gak gini ya? Oh ini kesalahan saya ya? Saya begini, saya begitu. Itu yang pertama adalah kamu cari orang untuk bercerita atas perihal masalah kamu. Kalau masih terjadi juga, coba cari butuh bantuan yang memang ahlinya, misalnya psikolog. Coba kamu tanyain permasalahan kamu ke orang yang memang ahli di bidang. Orang narsistik itu bisa baik terhadap orang lain, bisa ramah terhadap orang lain, bisa ceria terhadap orang lain, tapi tidak baik terhadap pasangannya. Karena orang narsistik itu menggunakan topeng. Yang bisa menghancurkan topeng narsistik adalah seseorang yang punya power empathy. Dalam arti gini, ketika kita tulus, ketika kita setia, ketika kita memberikan semuanya pada dia, segala sesuatu yang kita korbankan, dan ketika kita bercerita kenyataan yang sebenarnya, dan kita membuka topengnya, itu akan membuat dia marah dan bereaksi. Dia akan timbul balik memanipulatif orang sekitarnya, supaya apa? Supaya tidak membenci dia, karena karakternya memang play victim. Itu yang dialami beberapa pengalaman
Mungkin ada juga pengalaman pribadi saya ya, dan ada juga beberapa pengalaman dari klien-klien saya. Kemudian ada sekitar saya juga membaca buku-buku tentang narsistik dan sebagainya, yang saya simpulkan ternyata yang hal-hal seperti ini masuk dalam kategori orang-orang yang narsistik. Kalau kita udah masuk dalam kategori orang pernikahan dengan orang yang narsistik, balik lagi kita harus berani untuk lepas dan melepaskan, harus berani untuk tega. Walaupun mungkin ada perasaan kangen, ada perasaan sedih, tapi kita tidak bisa terjerat dengan orang seperti ini. Yang bisa menghancurkan narsistik itu adalah orang yang punya survival, dalam arti yang bisa bicara jujur, tulus, setia, tidak melakukan kesalahan. Itu akan bisa membuka topeng mereka. Tapi biasanya jarang teman-teman yang dekat dengan narsistik akan percaya sama kita sebagai pasangannya. Mereka akan menganggap kita terlalu drama, long text dan sebagainya. Tapi mereka nggak sadar kalau perlakuan pasangan kita yang narsistik itu ke kita itu seperti apa. Mereka hanya melihat sudut pandang dari pengakuan si narsistik. Nah, yang kayak gini nggak usah kalian hiraukan, karena cara membuat mental narsistik itu jatuh adalah rendahkan dia. Itu dengan cara yang mungkin kasar ya menurut saya. Merendahkan adalah dengan cara ya kita bicara jujur apa adanya, membuka topengnya dia. Misalnya, ya memang kenyataannya seperti itu ya, kita bicarain aja. Ya itu begitu, itu akan membuka topeng dia. Kita buka aja topengnya, itu akan menjatuhkan citra dia yang dikenal orang yang baik, ramah, menyenangkan, dan menghibur orang, yang sebenarnya itu hanya terhadap orang lain tapi tidak terhadap pasangannya. Dan satu lagi, orang narsistik itu tidak pernah merasa dirinya salah. Mau dia berselingkuh, mau dia mengabaikan kita, mau dia tidak merespon kita atau silent treatment, itu dia tidak akan merasa salah sama sekali. Dan itu dia akan ngegantung kita ketika kita minta kepastian. Makanya ketika kalian berada di dalam sebuah komitmen pernikahan dengan orang narsistik, hati-hati. Karena kita harus bisa menghandle tingkat kewarasan kita. Karena apa? Kita akan mempertanyakan kewarasan kita sendiri, sayang. Kita ini waras gak sih? Bener gak sih yang aku lakuin? Aku salah ya sama dia? Aku ini ya? Aku itu ya? Itu yang akan dialami oleh si korbannya. Dan orang narsistik itu tidak pernah mau memberikan pernyataan pisah atau tidak. Itu termasuk dalam ciri-ciri orang narsistik. Karena dia akan mengabaikan korbannya. Karena apa? Supaya korbannya memohon, supaya dia bisa kontrol lagi. Ketika korbannya tidak memohon, ketika korbannya sudah tidak memberikan respon atas reaksi dia akan datang tanpa perasaan bersalah. Tapi kita di sini harus benar-benar butuh bantuan seseorang atau butuh bantuan psikolog yang memang ahlinya yang bisa menangani kasus seperti ini. Kalau misalnya dalam ikatan pernikahan, sama kita harus belajar move on, penyembuhan dalam diri kita supaya tidak lagi dapat pasangan yang salah. Itu aja sih maksudnya yang bisa saya ceritakan sama kalian, berbagi, sharing cerita pengalaman dari saya pribadi dan juga dari beberapa klien saya. Dan saya mulai mempelajari pemahaman tentang begini ya, begini begitu. Itu yang harus bisa kita bagi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan buat kalian yang memang menghadapi ciri-ciri pasangan seperti ini, lari, udah jelas satu-satunya lari, tinggalin. Kecuali dalam komitmen pernikahan ya, kamu harus bisa beri ketegasan sama dia, berapa lama kamu bisa memberikan waktu sama dia untuk bisa, kalau kamu sudah merasa tersakiti dengan siklus hubungan yang sama, setiap ada konflik silent treatment berulang-ulang, itu akan menyakiti diri kamu. Kamu bikin ketegasan bahwa kalau kamu sudah gak sanggup, minta pisah aja. Orang narsistik itu hanya bisa didiagnosa yang datang dari ahlinya. Jadi kalau misalnya kamu atau teman-teman terdekat kamu mengalami hal seperti ini, jangan pernah takut ya untuk